Udah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa ibadihi al-amwat sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahi nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumi fid dharain amin. Halaman 10 garis nomor 2 dari bawah. Wa minha, dan itu sebagian daripada adab bergaul atau adabul mu'asarah, yaitu kitmanus sirri, menyimpan rahasia. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada malam hari ini kita dengan izin Allah, iradah Allah, qadrat Allah, kita bersama-sama bisa kembali hadir di masjid ini. Mudah-mudahan hadir kita, duduk itikaf kita, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, semuanya menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi sababiyah diampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, menurunkan rahmat dan barakah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Salawat salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat kerabat, pengikut dan pecinta sunnah-sunnah beliau di akhir zaman. Mudah-mudahan kelak pada waktunya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Dan sebagian ini meneruskan adab muasarah, akhlak, bagaimana kita bergaul dengan masyarakat. Wa minha kitmanus sirri, dan itu sebagian daripada adabul mu'asarah, yaitu kitmanus sirri, menyimpan rahasia. Jangan sampai kita berkawan sekalinya di hadapan bagus benar, di belakang membuka-buka rahasia kawan. Nah, itu termasuk dilarang dalam syarat dan Islam ketika kita bergaul, bertetangga, berkawan bersama. Kenapa demikian? Ujar Sidin li annahu la qimata liman la yaktumul asrar, karena tidak ada harganya bagi seseorang yang tidak mau menyimpan rahasia. Orang tuh bila suka mengumbar, membuka aib orang, maka aibnya kayak apapun ia menyimpan pasti akan diungkap oleh Allah. Barang siapa ketujuh menyimpan rahasia orang lain, menutupi aib orang, maka aibnya dijamin ditutupi oleh Allah. Bila ketujuhnya membuka aib orang, membuka kemaluan orang, jangan salah paham kemaluan ini. Tujuh membuka, menghabarkan orang, maka kayak apapun ia menyimpan rahasianya akan dibuka oleh orang.
itu cara ulun semalam ada hukum syara, ada hukum adat, ada hukum karma, ada hukum alam. Yaitu bila kita menutupi aib orang, ditutupi aib kita. Bila kita membuka, dibuka. Idza al-mar'u lam yahfaz salasan, tatkala seseorang tidak mampu menyimpan tiga perkara, tidak mampu menjaga tiga perkara, fabihhu walau bikabin min ramadi, maka juallah dia walaupun dengan secangkup daripada pasir. Seorang syair mengatakan, bila orang katakan menjaga tiga hal, jual orang ini walaupun dengan harga segenggam pasir. Apa yang dijaga itu? Kita kadang-kadang menjaga disuruh menjual walaupun seharga segenggam pasir, saking kada berfaedah. Orang bilang kada bisa menjaga yang tidak. Pertama, wafa'an lis-sadiqi, bila ia tidak mampu ketika berjanji menepati janjinya. Jadi bila bergaul lawan orang yang kada mampu menepati janji, selalu ingkar janji, jual dia orang walaupun harganya cuma dapat segenggam pasir. Daripada orang ini ada harganya. Bila orang ini kada mau menepati janji, ingkar janji terus. Jadi kadang-kadang kita ini mohon maaf berjanji lawan orang. Ustaz, ada di rumah, insya Allah kita jam 9 udah sampai di situ. Iya mah, aja insya Allah aja. Ada orang menelpon, Ustaz saya mau bawa Ustaz ke sana. Apa maaf belum ada janji. Sekalian ditungguin jam 8:30, jam 9 kada datang. 9:30 kada datang. Jam 10 kada datang. Sampai zuhur orang ada ini acara-acara batalkan semua karena menunggu orang ada di rumah. Jangannya Ustaz, maaflah, takkan ada halangan ada jadi wadah biar nyaman juga sama ketinggalan. Ini ada mahabai nama-nama waktu jam 9 sampai jam 9 kada datang, 9:30 kada datang, 10 jam sampai orang ajar zuhur. Masya Allah, seorang ditahan di rumah. Nah ini orang bilang ada kawan menepati janji kayak ini kan termasuk tanda-tanda orang itu munafik. Ayatul munafi, ayatnya tanda-tanda orang munafik. Wa idza wa'ada, tatkala dia berjanji maka dia tidak menepati. Disuruh jualnya walaupun harganya dengan segenggam pasir. Nah saking pentingnya kita, karena kayak mau menjaga orang. Kita bujuk-bujuk, kadang-kadang orang kecewa rumah, halnya ada biasa bandar di situ. Wabadla malin, dan menyerahkan harta, artinya pamurah. Wabadla malin itu dan menyerahkan harta, itu artinya pamurah. Kawan yang pelit, orang pelit. Maka orang yang berisi penyakit pelit ini, mohon maaf, dirinya kadang merasa kalau dirinya pelit. Di samping pelit itu ada orang, ada yang pelit. Ngalih dana hitungan dibawa ke pasar, rumah berikin dana. Tahu lah yang berikin, hitung dana. Berapa harga dana cek? 65 ya, 65 ya. Kamu nata halus sedikit nih pak, berapa? Nata halus 40. Ini, kamu nata lacingan nih pak, berapa? Akhirnya ada jadi lupa. Gue pikir apa? Amun ayam mah berapa? Ayamnya 1 kilo. Ayam 35 lah, naik bener lah ini. Amun kepalanya tak berapa?
cekirnya, tukar cekirnya. Ayo. Padahal al-bakhilu aduwwullah ujar Nabi. Walau kana aliman, orang pelit itu musuhnya Allah walaupun dia alim. Oh, ayo, alim tapi pelit jadi musuh Allah. As-sakhiyu habibullah, orang pemurah kekasih Allah walau kana jahilan, walaupun dia orangnya bodoh tapi pemurah ini kekasih Allah. Itu maka itu penyakit hati. Penyakit hati itu yang merasa, yang kena efek sampingnya orang. Nah, ampun penyakit ada merasa, penyakit hati. Ampun penyakit zahir, kita luka, kita merasa. Nah, orang lain kadang merasa penyakit zahir, kesipak batu, keselahu, luka iris. Penyakit zahir kita merasa, tapi kalau penyakit batin orang lain kena akibatnya. Contoh pelit, yang kita merasa orang lain. Makanya di sini disuruh menjual aja gitu, walaupun dengan harga pasir sebenarnya daripada ada berguna lagi. Belum dengan sholat waktu di Papua disuruh berkintaan hendak maulid Nabi. Orang kaum ini Surabaya bersih-bersih iya, bersesapu iya, nyedot karpet iya, menguras WC iya, gosok kauruan, menggosok lantai iya, azan iya, khotib iya, tarikat iya, pokoknya Surabaya sudah. Apalagi masih ada arwah guru muslim. Si dia ada suami orang lain, yes. Kapan kulit jalannya kita. Disuruh pembawa acara iya juga, sambutan iya juga. Sekalinya berjalan. Nah buat pengambangan tuh 4 lama buat 20, 30, 50 pengambangan jual tambang kan. Sekalinya ada rumah gonol rumahnya ya. Kaca di pantai jadi. Dan dari haruban misalnya sekalinya lawas Assalamualaikum ada di jawaban sampai 3 kali Waalaikumsalam jauh belakang rumah kenal tahu nama kau baca ada seramai akan oleh Nabi hadap dulu lawasnya bah bisa benar dibuat ini jawaban dapatnya sekali keluar 5.000. Ayo, ini nyata ini contoh aja Pak, contoh. Amun urusan sudah sedekah, urusan duit isin, mun zikir ada padel dulu, tahan aja. Tapi mun sudah urusan duit, masya Allah, angin. Padahal aqimis shalah wa atuz zakah. Dirikan sudah ya, tunaikan zakat. Artinya urusan vertikal lawan Allah, horizontal harus berbagi. Nah, itu kadang mau kita baik tuh nang ibadahnya ahli puasa, ahli zikir, ahli ini ahli Quran macam-macam, tapi pelit benar. Dasar diri itu akwanya nang sampai makan tuh iwak karing kapal talang dicalok banyak panas. Dikacang-kacang bawang lawan lombok makan buahnya esok datang pulang calo pulang esok rumah ada dampang kan itu di paling kaya. Nah itu jangan jadi itu wakit mana sama ini bil fuadi dan inya menyembunyikan rahasia di dalam hati. Bilanya ada mau ketiga-tiganya. Bila janji kada mau tepat, orangnya pelit, kada mau menyimpan rahasia kita, kada usah melawan orang-orang kayak gitu. Nah, biasa. Nah itu adab muasarah. Lalu jasidin yang selanjutnya adalah al-ulfah ayhada. Ini bab al-ulfah yaitu menerangkan tentang berkasih sayang. Ia bermula yang namanya ulfah yaitu al-istiqnasu yaitu rasa nyaman.
Di al-istisna itu artinya rasa nyaman. Rasa nyaman lawan ini. Aku nyaman lawan kamu lawan dan aku lawan. Itu nama istisna. Al-istinasu bin nasi yaitu rasa nyaman bersama orang. Wal farhi dan gembira biliqaihim ketika bertemu mereka. Wa asbabuha bermula sebab-sebabnya adalah khamsatun ada 5. Jadi orang ada rasa nyaman berkasih sayang karena Allah sesama hamba Allah ini gembira ketika bertemu itu sebabnya 5. Orang saling menghormati, saling menyayangi, saling menghargai, rasa nyaman itu disebabkan ada 5 sebab. Awaluha adapun yang pertama ad-dinu yaitu karena beragama. Li'anna kamalul imani karena sesungguhnya sempurnanya iman yujibul aqfa yaitu menetapkan kasih sayang. Jelas kasih sayang. Jadi agama, maka ketika orang beragama, orang berarti punya adab, punya peraturan. Yang agama ini peraturan. Pertama, orang yang beragama harus belajar agama itu. Ada pilih-pilih siapa aja nang hendak beragama, yang masuk agama Islam berarti harus belajar agama Islam dengan baik dan benar. Pokoknya kita nih ada orang masuk Islam, ada orang masuk Islam mualaf, nyaman aja Islam kan orang nih 5 menit selesai, sampai ke dua-duanya saja. Memelihara keislamannya dengan yang sulit. Apalagi bini, dua lagi bini, lakinya nikah dengan orang non muslim, masuk muslim akhirnya masuk Islam, maka kewajiban suami ini nang mabawe bini masuk Islam ini wajib memelihara Islam. Nah, maka beragama ketika orang sudah bertekad beragama berarti harus belajar agama itu. Kenapa? Karena kita akan hadir ke hadapan Allah dengan agama, bukan dengan jabatan kita, bukan dengan ketenaran kita, bukan dengan harta kita, bukan pangkat kita, tapi hadir ke hadapan Allah dengan agama yang kita bawa. Maka agama itu universal. Tidak boleh agama itu pilih-pilih. Yang harus belajar miskin-miskin aja, nah harus ngaji duduk majelis ilmu, nah melarat-melarat aja. Semua pejabatnya kadang mau ngaji, nah sugih kadang mau ngaji, nah ini kadang mau ngaji, ada. Karena bukan jabatannya, bukan kemiskinan yang dibawa ke hadapan Allah, tapi agama itu. Nah, modelnya kalau kita kan sering mengisi, kadang-kadang di pendopo wali kota mengisi, kadang-kadang di LDH, kadang dinas peternakan, perhubungan, dinas pariwisata, sering mengisi itu. Kadang hadir itu mana kepala dinasnya ada, bawa-bawa tempat mengaji di Polda, mengaji juga di Polda mana ada. Nah krecek-kreceknya itu pakai di situ. Padahal agama universal. Ada pilih-pilih, bila masuk sudah bertekad agama harus belajar. Kenapa? Karena ibadah itu kadang awal tutup. Kadang awal obat kita sembahyang umpamanya. Nah sembahyang, udah pernah mendengar orang itu lawas tempat mengaji juga, entah karena mengantuk waktu mendengari. Nyaru orang yang mengaji ini duduk di majelis ilmu kan dua, ada yang mendengar tapi kada paham, ada yang kada paham karena ngantuk. Itu mendengar. Jadi imam dulu nih kan biasanya mengisi pengajian ibu-ibu ini minimal 2 kali, rata-rata 3-4 sehari. Nah, kadang-kadang Ustaz, ditunggu nanti imam di sini ya. Insyaallah, ulun masuk di sini. Karena di sini lambat sudah banyak tanya jawab lambat, akhirnya 5 menit sebelum asar pulang pindah tempat. Sampai ke sana orang sudah sembahyang. Nah, yang dapat jamaah ini kan WA yang ini memang ada nih bagus sembahyang asal. Pas sampai di situ tuh mendengar imamnya kan bibinya nih ketuanya yang jadi imam. Waktu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujarnya, nah dia jadi imam lah. Assalamualaikum warahmatullahi
bayar jenazah semua ini. Nah, kadang-kadang kayak gitu. Modelnya jadi atasan, jadi pimpinan, maki-maki aja luput. Bukan salah Pak itu, cuma makruh. Nah, bunyinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makruh. Apalagi teruskan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, batal. Nah, ini ada. Maka harus belajar yang sekecil itu. Ulun pernah bertakon, takbiratul ihram itu yang mana, Bu? Takbiratul ihram itu Pak Ustaz, angkat tangan. Bisa takbiratul ihram itu ininya. Padahal takbiratul ihram itu ya Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar itu takbiratul. Dia kan mengangkat tangan saja. Dia baca Allahu Akbar saja. Sunnahnya mengangkat tangan. Sunnahnya lagi mengangkat tangannya agak renggang sedikit. Nah, berapa lagi sunnah? Sunnahnya lagi agak doyong, agak condong ke kiblat. Kenapa direnggangkan? Kalau direnggangkan setiap jari-jari dapat pahala. Kalau dirapatkan ini, maka pahalanya ini cuma satu, ini cuma satu. Bila direnggangkan 10 pahala. Belum lagi ke sana. Belum lagi waktu Allahu Akbar itu mengingat Allah dan sebagainya, banyak sunat-sunatnya ada dalam takbiratul. Ini mana takbiratul ihram? Angkat tangan. Nah, lawas sudah dia mengaji, apalagi ada mengaji. Nah, maka beragama aja sih. Orang hendak merasa nyaman, bergaul lawan orang hendak bersahabat dengan nyaman, bila orang itu keduanya beragama. Makanya siapa Imam Ali bin Abu Thalib, khamsatun, ada 5. Laula khamsah hisolin jasih. Seandainya bukan karena 5 perkara, lasaron nasu kulluhum sholih, maka semua manusia akan menjadi orang soleh. Seandainya bukan 5 perkara. Apa yang menyebabkan orang ada soleh? Pertama, al-qanaatu bil jahli, menerima dengan kebodohannya. Seorang ini tahu basic bukan agama sekolahnya, nilai agama minim, pengetahuannya sangat minim, tapi ia santai puas dengan tidak tahuan itu, maka itu penyebab orang tidak menjadi soleh. Qanaah itu bila dimasukkan ke dalam ilmu tasawuf, ketika dia menerima tentang hal rizki dari Allah, bagus banget. Ketika kita diberi Allah rezeki seini, bersifat qanaah, menerima yang diberi Allah itu bagus. Tapi ilmu agama qanaah dengan ketidaktahuan itu menghalang seseorang tidak menjadi orang soleh. Maka menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, wajib. Wajib untuk fardu ain, yaitu belajar tauhid, belajar fikih, belajar tasawuf. Itu wajib sampai ke mati. Bila yang ada mati masih wajib, mati dan habis wajibannya. Nah, ini di Palangkaraya ini nyaman benar ya. Hendak setiap masjid itu setiap malam ada majelis taklim. Ayo, ulun nih malam Kamis di sini, malam Rabu di Park 7, malam Selasa di Jalan Lilin, malam Senin Wadah Ulun, malam Jumat Al-Marifah, malam Sabtu di Jalan Mandiri, malam Minggu di Sikasipah dengan Nurul Jannah bergantian. Nah, ada terus. Tinggal kita aja mau hadir apa ada. Nah, jadi menyebabkan orang nyaman, saling merasa nyaman itu bila berkawan itu salah satunya bila orang itu beragama. Bila ada beragama ngalih bapak dua pandir dikit-dikit tersinggung, maka muncul tersinggung ini kadang orang ini ke masjid ngalih banyak. Yang kedua, wasaniya an-nasabu, dan yang kedua orang itu tenang nyaman berkawan itu karena ada keturunan yang sama. Hati ini condong ke sana. Li'anal insana ya'nu ala aqribihi, karena sesungguhnya manusia itu cenderung tepat hatinya kepada kerabatnya. Wa tawaddatu wa yatawaddatu, dan menyukai
ilaihim kepada kerabat, wa yaquful adza dan dia mencegah menyakiti anhum daripada aqrib atau kerabat. Mohon maaf, ini nasabnya lah, bukan kita kadang bahas nang alawi itu lah, kalau bahasnya itu ya Allah. Kita umatnya guru-guru kita membahari sudah ya Allah. Ayo guru serumpun. Nah, banyak sangat-sangat sedikit menjajah segala roti dan semuanya dari nasab Alawi juga ya. Nah sudah kita umatin guru-guru aja sudah, jangan sudah ya. Nah, kita kadang bahas itu, cuman di sini dikatakan orangnya hati ini condong bila ada keturunan. Bila ada keturunan, lawan orang itu bila ada tuliat masih cenderung masih hati. Nah coba kita sesugih-sugihnya manusia tidak akan sempurna kebahagiaannya bila ada terkumpul lawan keluarganya. Biar sugih kayak apa, tapi kan ada keluarga kurang bahagianya. Anak ada di si mama meninggalkan sudah mamanya, dan sanak ada sempurna. Sempurna kebahagiaan seseorang tuh bilanya ada terkumpul abah mama masih hidup, anak-anaknya terkumpul juga, dan sanak ada beragama berataan, sempurna kebahagiaan seseorang. Karena hati ini cenderung kepada orang yang ada titik darah di sana. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innar rahimah, seperti hanya yang disabdakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rahimah, sesungguhnya sanak rahim itu kan sanak sebetulnya. Idza tamassaka kalam, mengenai akan dia yaitu sakit, ta'atofat, maka dia akan tumbuh rasa belas kasihan. Artinya apa? Kalau orang Jawa bilang begini, tego nang larani, ora tego nang patini. Itu kalau orang Jawa. Purun melihat sidin garing, ayo yang sana nih. Tapi dasar kada purun, sidin sekarang kita masih sedang ada mau gitu. Nah itu kan biasa. Sebenci-bencinya kita lawan dari sana, umumnya sudah kena musibah, apalagi sudah anak-anak napas sudah kada tiga juga purun kita. Itu sudah dari Nabi. Inna rahimah idza tamassak ta'atofat, sesungguhnya keluarga di sana itu apabila inya kena sakit dan musibah jadi ta'atofat akan timbul sampai. Cuma kadang-kadang ego ini tinggi, nafsu ini mencukup, kadang-kadang kemudian padahal hati ini kadang-kadang teraputi. Hati nurani seseorang apalagi lawan dan sana pasti ada belas kasihan. Wathani surah al-musaharah, yang nomor 3 adalah mertua. Li'anal insana, karena sesungguhnya manusia idza habba surutan, kala dia senang kepada istrinya, ahabba kullaman yatami ilaiha, maka dia senang dengan orang-orang yang berhubungan dengan istri tersebut. Nah, jadi mertua itu derajatnya sama dengan orang tua kita. Jangan dibeda-bedakan. Kita berdoa Rabbi fili wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu mertua pun ikut gabung di situ. Maka kita jangan pilih bisa apa sih? Nah di situ baik lawan abang mama kita harus baik lawan mertua kita. Karena mohon maaf, kita ini kadang-kadang ada beragama karena ia memiliki kekurangan paham dan sebagainya. Di akhirnya ini ulang kita tahu kenapanya ada orang kenapa hidup ini kadang mau pas usaha ini luput, usaha itu luput. Kadang-kadang usahanya bujur, lantas juga habisnya. Artinya dapat rezeki ada beberapa. Lawan keluarga bila ada nyaman. Nah ini pertama bisa diperiksa. Satu,
pola sembahyang kita. Ingat, hidup nih. Nah, kadang mau pas harus nih, kayak pas sembahyang kita. Karena sembahyang itu daripada keberkahan yang lain. Dua, yang harus diperiksa, hubungan kita lawan abah mama kita kandung, hubungan kita lawan mintuha kita. Dua ini. Rancak itu. Kenapa guru lagi? Kenapa misalnya terus? Mbak ditebak-tebak enggak? Soalnya ada akur lawan abah mamanya, kami Tuhan dan sebagainya. Nah, dua sudah. Nah, ketiga, kayak apa hubungannya dengan Al-Quran? Bacakan ada keluarga minimal, Yasin Waqiah minimal. Setahun pada mengambil Al-Quran. Ayo. Jadi sholat, orang tua, Al-Quran. Yang ketiga, yang keempat, kayak apa hubungan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada kadang baca salawat sehari tadi, ada kadang baca salawat di luar sebagian. Nah, itu jadi termasuk di sini adalah al-musyawarah mintuha. Karena apa? Li'anna insana idza ahabba isu ahabba kullaman yatama ilaiha. Apabila manusia itu cinta kepada istrinya, maka dia akan cinta kepada orang yang berhubungan dengan istrinya, keluarga-keluarganya. Qala Khalid bin Yazid bin Muawiyah, berkata Khalid bin Muawiyah, karena abadul khalqillahi ilayya, adalah orang yang paling aku benci makhluk Allah adalah siapa? Alu Zubair, keluarga Zubair. Hatta tajawwaztu minhum, sehingga sampai aku kawin dengan keluarganya. Fasoru ahabba khalqillahi ilayya, maka mereka semuanya menjadi cinta dan aku mencintainya. Rata-rata itu yang di hati. Bila yang belum kawin lawan itu, atau hendak kawin ada setuju. Nah, sudah dilamar ini tapi ada salah satu tadi ada setuju, artinya ada senang. Bilanya sudah kawin nikah berarti jadinya sukses. Nah, ada senang tadi kita datang berdulu gitu. Akhirnya merakit persaudaraan. Nah, itu pentingnya kita mengasihi sayangi satu karena agama, karena nasabnya, karena iman, karena dan sanak tadi, karena mentuhan dan sebagainya. Isa sudah. Ini Pak mau waktu Isa tuh. Padahal kita baca Al-Fatihah juga benar sudah. Imannya enggak itu sudah. Dan sehat walafiat beratan bertaat ibadah kepada Allah. Al-Fatihah. Ya Allah, ya Allah, amin ya Allah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'alna ya jamal marhum, Allahumma ij'alna jamal maghfur, Allahumma ij'alna jamal mubarak. Tabaraka ya rahman rahim. Sallallahu alaihi wasallam.